Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Kristalia dengan nomor urut stambuk F5512018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal sebagai nilai ujian tengah semester saya. Nah, adapun judul jurnal yang saya ambil yaitu penerapan metode machine learning untuk prediksi potensial menggunakan algoritma klasifikasi naive Bayes. Nah, teori naive Bayes ini adalah pendekatan statistik yang fundamental dalam pengenalan pola untuk menghasilkan data baru yang belum diketahui informasinya. Nah, munculnya data mining didasari dari adanya masalah data explosion atau ledakan data yang dialami oleh banyak organisasi yang telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, seperti data pembelian, data penjualan, data nasabah, data transaksi, dan data lainnya yang dapat menghasilkan sebuah informasi yang berguna ke depan untuk menentukan nasabah yang dianggap potensial atau tidak potensial. Ini sebuah bank memerlukan sistem agar tepat sasaran. Nah, salah satu yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan metode data mining. Dengan menggunakan teknik ini, proses menentukan nasabah potensial atau tidak potensial dapat dibantu dengan penggunaan aplikasi komputer yang dibuat berdasarkan algoritma yang cocok dengan data yang dimiliki untuk menghasilkan nilai akurasinya. Terus cara kerja dari algoritma naive Bayes ini menghitung peluang dari satu kelas masing-masing kelompok atribut yang ada dan menentukan kelas mana yang paling optimal. Nah, setelah itu pengelompokan dapat dilakukan berdasarkan kategori yang pengguna masukkan pada perangkat lunak. Nah, dalam penelitian ini, alasan algoritma dipilih dalam penelitian ini yaitu bahwa klasifikasi nasabah potensial dan yang tidak ada perbandingan kalau menggunakan algoritma supervector itu kurang tepat, karena menurut saya pada jurnal ini dibutuhkan pengklasifikasian dalam data mining, sedangkan supervector ini memang ada data mining tetapi tidak tepat untuk penelitian ini, karena penelitian ini membutuhkan algoritma yang pengklasifikasiannya statistik dengan mudah menghitung kemungkinan keluaran berikutnya, dan juga naive Bayes adalah salah satu algoritma yang nyaman karena mudah dibangun, tidak ada skema estimasi parameter yang rumit. Nah, setelah itu, adapun metode dalam penelitian ini menggunakan algoritma machine vision untuk mengumpulkan data dan memilih data nasabah tersebut masuk dalam kategori nasabah potensial atau tidak pada tahapan yang berbeda dengan menggunakan beberapa data yang didapatkan hasilnya. Nah, berikut ini ada gambaran dari alur penelitian ini seperti ada di gambar berikut ini. Jadi kita telah lihat bersama-sama ada proses yang ada, terus akan ada nanti dari result algoritmanya hingga ke result keluaran algoritma naive Bayes yang menghasilkan nilai akurasi untuk penentuan nasabah potensial. Nah, pertama-tama langkah kedua itu yang ditemukan adalah data mining. Data mining ini adalah proses penggalian data dari tumpukan database yang berukuran besar yang digunakan untuk menemukan knowledge berupa informasi penting dan bermanfaat. Bidang yang termaksud dalam data mining adalah bagian dari knowledge discovery data atau KDD, yaitu proses untuk meringkas sebuah informasi yang bermanfaat yang sebelumnya belum diketahui dan tidak terlihat. Data mining juga digunakan untuk mengembangkan model yang ada yang dapat digunakan untuk memahami fenomena dan
dari analisis data dan prediksi atau perkiraan. Kemudian masuk ke algoritma naive Bayes-nya. Nah, sudah kita ketahui bersama bahwa naive Bayes itu adalah sebuah algoritma yang pengklasifikasiannya berupa statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Jadi, kita telah bisa bersama-sama melihat ada sebuah seperti rumus, kemudian di bawahnya itu ada keterangan penjelasannya. Nah, selanjutnya itu manfaat penelitian dari jurnal ini. Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai penentuan nasabah potensial dan tidak. Jadi, penentuan nasabah potensial dilakukan untuk mengurangi dan agar tetap meningkatkan laba perusahaan tersebut selama 1 tahun. Kemudian, proses tahapan dalam penelitian ini, pertama-tama untuk hasil setiap data menggunakan algoritma dilatih untuk memberikan model yang terburuk dari dataset yang digunakan dan algoritma yang dipilih menentukan performanya. Pertama itu ada data selection yang dimana menseleksi datanya, kemudian dapatkan data yang sesuai dengan tema penelitian yang diangkat. Kemudian tahap kedua itu ada data pre-processing atau cleaning. Ketiga itu ada transformation. Tahap ini merupakan proses untuk melakukan perubahan bentuk tabel terhadap data yang dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk diproses ke tahap selanjutnya yang berupa proses data mining. Nah, tahap yang selanjutnya adalah data mining, di mana proses ini bertujuan untuk mendapatkan pola-pola informasi yang tersembunyi di dalam basis data yang telah melewati tahap transformation atau tahap sebelumnya. Pada tahap ini dibuat 3 form utama yang digunakan untuk penelitian, yaitu eval cross validation, uji akurasi, dan prediksi naive Bayes. Nah, di sini kita telah melihat hasilnya sebuah program yang dimana untuk klasifikasi nasabah potensial dengan yang tidak. Di sini ada hasil klasifikasi dengan naive Bayes. Kita telah lihat bersama-sama gambarnya. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan data training yang berjumlah 150 record yang diinput pada data Excel dan dihubungkan dengan cross validation. Setelah itu double klik cross validation sampai muncul jendela baru dari desain yang diinginkan. Kemudian yang kedua itu ada hasil desain cross validation. Dalam jendela training tersebut dimasukkan naive Bayes, dan untuk jendela testing dimasukkan data apply, model, dan perform dengan menggunakan number of false-nya sebanyak 10 karena dirasa menggunakan fault-nya sampai 10 hasilnya yang dihasilkan cukup bagus. Setelah proses dijalankan akan mendapatkan hasil yang bisa dilihat pada menu result. Yang ketiga ada tabel pengolahan data menunjukkan bahwa nilai akurasinya diperoleh sebesar 86,17%. Kita telah lihat bersama-sama di sini ada nilai akurasi yang menggunakan algoritma naive Bayes. Kemudian yang terakhir, evaluation, yang pada tahap ini dilakukan pencarian key optimal. Nah, pada algoritma naive Bayes untuk prediksi nasabah yang potensial dan yang tidak potensial berdasarkan dengan parameter yang digunakan. Setelah mendapatkan nilai key optimal, maka dapat digunakan pada algoritma naive Bayes untuk memprediksi nasabah tersebut masuk ke kategori potensial atau tidak potensial. Jadi, pada tahap inilah kita akan tahu bahwa nilai optimalnya itu yang mana, kemudian kita bisa tahu tentukan dari nilai key optimal itu yang manakah dia masuk di
kategori atau kelompok yang potensial atau yang tidak potensial. Mungkin sekian dari penjelasan saya, mungkin banyak kekurangan dalam penjelasan ini. Saya ucapkan mohon maaf, dan hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.